Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membahas tentang seleksi induk. Jadi kegiatan dari proses seleksi yang akan menghasilkan benih-benih yang berkualitas. Yaitu pertama kita harus menyeleksi dari indukannya dulu. Jadi proses seleksi induk ini adalah salah satu yang vital ya dalam pembenihan, karena jika induk yang akan kita pijahkan itu berkualitas baik, maka anak-anak benih-benih yang akan dihasilkan juga akan berkualitas baik seperti itu. Nah, jadi untuk tahap-tahapannya banyak ya dari untuk dalam proses seleksi induk ya. Misalkan kalau untuk kita mau milih indukan ikan lele atau ikan mas. Nah, itu banyak tuh yang kita perhitungkan, mulai dari umur kita perhitungkan, terus juga bobot, juga genetik, terus dari struktur tubuh, apakah struktur tubuhnya lengkap dan tidak ada yang cacat, terus tidak ada penyakit ya, yang menyertainya. Jadi ikan yang kita pilih atau indukan yang kita pilih itu harus sehat walafiat dan struktur tubuhnya itu bagus atau proporsional. Kita lihat dari insangnya, dari bagian kepala, dari bagian tubuh, intinya struktur tubuh dan anggota tubuhnya itu baik, lengkap, dan strukturnya optimal gitu, seperti itu, dan tidak ada penyakit bawaannya. Karena kalau misalkan indukan yang kita pijahkan itu membawa penyakit atau membawa jamur misalkan, atau penyakit yang lainnya seperti virus dan lain-lain, itu akan membuat larva yang dihasilkan juga akan menjadi kualitas dari si larvanya akan menurun, karena ya tadi bisa menular ke larvanya, banyaklah yang terjadi seperti itu. Dan untuk genetik, tadi saya sebutkan genetik. Kalau misalkan indukan yang kita pijahkan itu satu breedingan sebelum, atau kita memijah dengan proses inbreeding. Jadi proses inbreeding itu adalah proses perkawinan satu keturunan. Jadi itu akan membuat si ikan itu akan menjadi bengkok. Kebanyakan sih bengkok kalau untuk di ikan, biasanya cacat dan segala macam. Itu akan membuat kualitas ikan jadi menurun seperti itu. Itu dinamakan proses pemijahan inbreeding. Seperti itu. Kalau untuk ikan lele umumnya itu sekitar 8 sampai 1 tahun lebih itu sudah bisa dipijahkan ya. Jadi untuk ikan lele 8 sampai 1 tahun sudah bisa dipijahkan. Jadi untuk umur juga sangat penting, karena kalau kita memilih induk yang bagus, umurnya juga harus sesuai dengan bobot dan pertumbuhannya seperti itu. Karena takutnya yang akan kita bawa ini indukannya itu umurnya sudah terlalu tua dan tidak bisa produksi dengan kualitas yang baik lagi untuk benihnya, seperti itu. Dan banyak lagi untuk indukan. Kalau bisa kita harus setelah kita lakukan seleksi, misalkan kita beli dari petani. Kalau untuk induk lele biasanya kan petani itu kan makannya kita bisa bangkai segala macam, sampah-sampah lah gitu. Nah, itu bisa kita ambil, kita pilih seleksi yang bagus menurut kriteria kita bagus. Nah, kita ambil, kita taruh di bak penampungan, dan itu pola makannya juga harus dirubah. Jadi kalau untuk indukan yang baik, biasanya kita kasih dengan vitamin E dari vitamin E yang tinggi, dan vitamin-vitamin yang lain seperti vitamin B, vitamin C, itu yang baik untuk menjaga kualitas dari si telur yang induk, untuk kesuburan lah, seperti itu. Jadi untuk kita gunakan vitamin E yang banyak, itu adalah untuk mempercepat proses perkembangan di dalam telurnya, atau kematangan lah di dalam telurnya. Jadi proses dari
perawatan induknya yang akan kita lakukan akan berjalan dengan optimal seperti itu. Dan untuk seleksi induk apa lagi ya? Oh iya, untuk induk lele. Nah, cara membedakannya untuk induk lele dari jantan dari jantan dan betina itu apa namanya? Sudah awam lah ya, sudah awam di masyarakat juga. Sangat terlihat juga kalau untuk dari jantan dan betinanya. Kalau untuk betina badannya agak lebih besar dan perutnya juga agak lembek, dan dari yang jantan juga untuk indukan lelenya itu memanjang dan biasanya pada bagian atas ini berwarna kemerahan kalau jika matang konat ya. Jika matang konat berwarna kemerahan pada bagian atasnya. Kalau untuk apa namanya, induk jantan yang matang konat juga pada bagian genitalnya itu berwarna merah, dan untuk yang betina juga ya, genitalnya berwarna merah gitu. Kalau untuk betina terasa lembek seperti itu. Nah, itu sangat penting juga ya kita memilih dari si induk ya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa memilih induk yang matang gonat atau yang tidak matang gonat, itu akan sia-sia proses pemijahannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memilih induk yang matang gonat. Ciri-cirinya banyak sekali. Yang pertama juga bisa dilihat dari apa namanya, secara mata terbuka ya. Secara kita lihat langsung juga bisa dari struktur tubuhnya, dari bentuk badannya dan lain-lain. Itu terlihat sekali kalau untuk ikan, tanpa harus kita pegang juga itu sudah terlihat sekali kalau untuk matang gonat ya. Yang betinanya perutnya besar, dan biasanya untuk yang jantan jauh lebih panjang daripada yang betina seperti itu. Dan juga kalau untuk di ikan koi misalkan, itu ikan koi atau ikan emas atau koki, itu untuk perbedaan apa namanya jantan dan betinanya nggak jauh beda. Kalau untuk ikan emas biasanya pada emas, koki dan koi itu biasanya pada bagian apa namanya, sirip depannya ikan itu akan kasar berwarna putih biasanya. Itu yang matang gonat. Dan jika di urut apa namanya, keluar cairan berwarna putih seperti itu. Itu untuk yang jantan. Dan untuk yang betina bisa kita lakukan dengan okulasi untuk mengecek telurnya. Kita okulasi, kita cek telurnya matang atau belum, baru bisa kita pijahkan. Sama saja untuk yang betina sih, kalau untuk di bagian genitalnya berwarna kemerahan, sama juga dengan yang jantan, bagian genitalnya berwarna merah dan panjang. Dan untuk yang betina, jika kita raba bagian apa namanya perutnya, itu akan terasa agak lembek karena sudah dia yang betina kalau untuk yang matang gonat sudah sangat mengantongi banyak telur daripada bagian perutnya. Dan untuk perbandingan kalau untuk yang di lele itu banyak sih. Kalau untuk di petani biasanya banyak apa namanya perbandingannya. Biasanya sih umumnya menggunakan apa namanya berat ya. Berat misalkan 1 kg, kita gunakan juga 1 kg seperti itu. Tapi kalau untuk di apa namanya petani-petani pada umumnya itu dia kebanyakan tidak menggunakan berat ya, nggak menggunakan berat karena apa ya, biasanya indukan yang tersedia di petani itu nggak apa namanya, kurang sesuai lah, nggak apa ya, nggak seperti di balai dan lain-lain tempat yang optimal. Kalau untuk di petani ya apa adanya lah, dipijah seperti itu kalau biasanya di petani. Mungkin kalau untuk seleksi induk itu saja yang perlu diperhatikan. Catatan aja yang perlu diperhatikan itu struktur tubuhnya, umur, intinya tidak ada kecacatan pada tubuhnya, intinya proporsional lah dari tubuhnya itu, dan umurnya mencukupi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.